Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maisarah, peserta Latsar CPNS 2023 Kabupaten Pidijaya, Angkatan 4, Kelompok 2, akan memaparkan praktek manajemen ASN dan Smart ASN di instansi saya, yaitu bagian protokol dan komunikasi pimpinan Setdakap Pidijaya. Paparan ini merupakan bagian dari tugas agenda 3, yaitu kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance. Paparan ini akan saya sampaikan dalam 4 bagian besar, yaitu yang pertama profil instansi, kemudian dilanjutkan dengan visi misi instansi, kemudian tugas dan fungsi saya pribadi selaku anggota dari instansi ini, kemudian yang terakhir adalah praktek manajemen ASN dan Smart ASN di instansi saya yang akan terbagi lagi menjadi 5 bagian. Bagian pertama yaitu profil bagian protokol dan komunikasi pimpinan atau sering disingkat Prokopim Setdakap Pidijaya. Prokopim adalah salah satu fungsi di bawah Sekretariat Daerah Kabupaten Pidijaya yang merupakan unsur staf Bupati Kabupaten Pidijaya. Bertugas melaksanakan sebagian tugas asisten administrasi umum seperti penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi. Pembagian tugas Prokopim dilaksanakan di bawah 3 subbagian, yaitu subbagian protokol, subbagian komunikasi pimpinan, dan subbagian dokumentasi pimpinan. Selanjutnya, bagian visi dan misi. Untuk visi dan misi, bagian Prokopim merujuk kepada visi dan misi dari induknya yaitu Sekretariat Daerah Kabupaten Pidijaya. Visinya adalah terwujudnya pelayanan prima dalam menunjang aktivitas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Sedangkan misi dari Sekretariat Daerah Kabupaten Pidijaya adalah mengkoordinasikan berbagai perumusan dan implementasi kebijakan pemerintah kabupaten, mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bidang keistimewaan Aceh dan kesejahteraan rakyat, mengkoordinasikan pengelolaan sumber daya aparatur keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan, memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang mendorong peningkatan pembangunan yang proporsional, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, mengoptimalisasikan pelayanan pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, menjamin rasa keadilan, tumbuhnya kepercayaan, dan partisipasi masyarakat, dan yang terakhir, pengelolaan aset pemerintah kabupaten sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas. Selanjutnya, tugas pokok dan fungsi saya pribadi, yaitu selaku calon ahli pertama Pranata Hubungan Masyarakat. 3 di antaranya adalah mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan tugas, menganalisis data dan informasi dari media dan masyarakat, dan menyusun program pelayanan informasi dan kehumasan sebagai anggota tim. Selanjutnya, paparan utama dari video ini, yaitu praktek manajemen ASN dan Smart ASN pada bagian protokol dan komunikasi pimpinan yang akan saya jabarkan dalam 5 turunan. Poin pertama yaitu mengenai kedisiplinan. Kedisiplinan pegawai pada bidang Prokopim Pidijaya cukup terjaga dengan adanya sistem absensi yang menggunakan fingerprint yang akan menjadi acuan dalam pemberian tunjangan TPP atau tunjangan perbaikan penghasilan bagi para pegawai. Dengan absensi yang akurat, pegawai dapat memenuhi syarat untuk menerima tunjangan sesuai dengan kinerja dan kehadiran yang baik sehingga meningkatkan motivasi disiplin dan kinerja pegawai secara keseluruhan. Bagian Prokopim sendiri merupakan bagian yang mendapatkan tambahan penghasilan ASN berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 3 dan pasal 11 Peraturan Bupati Pidijaya nomor 28 tahun 2022 tentang tambahan penghasilan ASN di lingkungan Pemkab Pidijaya, yakni hari Senin sampai dengan Kamis masuk pukul 8 dan pulang pukul 16.45.
lalu istirahat mulai pukul 12.30 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kemudian di hari Jumat, masuk pukul 8 dan pulang pukul 16.45 dengan waktu istirahat mulai pukul 12 dan pulang pukul 13.45 WIB. Selanjutnya, aspek pengembangan kompetensi. Di bagian protokol dan komunikasi pimpinan, terdapat beberapa pelatihan yang cukup rutin diikuti oleh para pegawainya, yaitu seperti pelatihan protokoler, pelatihan kehumasan, pelatihan fotografi dan videografi, pelatihan MC atau Master of Ceremony, pelatihan digital online, yaitu komputer, website, internet, dan office yang seringnya bekerja sama dengan Diskominfotik. Pelatihan seringnya diselenggarakan oleh pemerintahan di level provinsi, yaitu pemerintahan Aceh. Selanjutnya, aspek model penghargaan pada instansi. Menurut pengamatan saya, terdapat 3 jenis model penghargaan pada bagian protokol dan komunikasi pimpinan, yaitu yang pertama yang bersifat umum, yaitu pemberian TPP yang sesuai dengan kedisiplinan dan kinerja. Kemudian, adanya tambahan bonus dari pimpinan instansi untuk pegawai yang rajin dan kontributif. Dan yang terakhir, adanya privilege untuk diikut sertakan dalam dinas-dinas yang prestisius, tentunya untuk anggota-anggota yang dianggap capable untuk mengikutinya. Aspek keempat, yaitu layanan berbasis IT untuk pihak eksternal. Bagian Prokopim memiliki ruang media center untuk kebutuhan virtual conference yang dapat digunakan oleh dinas atau SKPK lain dengan ketentuan tertentu, seperti lebih dahulu melaporkan atau mendaftarkan untuk membooking ruangan tersebut di jam yang diperlukan. Aspek terakhir yaitu sistem kerja berbasis IT untuk internal organisasi. Bagian Prokopim secara rutin menggunakan sosial media untuk mempublikasikan liputan terhadap kegiatan atau acara pimpinan daerah, yaitu Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan para asisten. Sosial media dari bagian Prokopim terdiri dari YouTube channel, Instagram, Facebook, dan Facebook fanpage. Dari pemaparan di atas, dapat saya simpulkan bahwa praktek manajemen ASN dan Smart ASN di bagian protokol dan komunikasi pimpinan Setda Kapida Jaya sudahlah cukup bagus, walaupun masih memerlukan peningkatan dan perbaikan. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.